Nah ini ya. Siap mati demi cucu Nabi. Siap mati demi ulama. Siap hancur demi Islam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai ceramah dari Bahar bin Smith. Jadi teman-teman ya, ceramah-ceramah yang diucapkan dari Bahar bin Smith itu ternyata isinya bukan ceramah. Itu hanya menghasut yaitu kaum muslimin. Untuk apa? Ya untuk membenci pemerintah teman-teman. Dan ini sudah lama digaung-gaungkan oleh penjajah Belanda teman-teman. Jadi mereka itu mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin pribumi Nusantara ini jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka. Kalau mereka itu ingin melawan pemerintah ya silahkan lawan sendiri. Jangan ngajak-ngajak yaitu para mukibin, para jamaah. Jadi nggak ada habis-habisnya ya Bahar bin Smith ini kalau berceramah isinya hanya mengadu domba, mencaci maki, mengajak umat untuk membenci pemerintah. Na'udzubillah ya teman-teman. Jadi kalian itu jangan mengikuti orang-orang yang semacam ini, yang dimana mereka itu mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah ya teman-teman ya. Jadi kita itu sudah didoktrin bahwasanya Habaib itu cucu Nabi. Maka dari itu mereka kalau ngomong salah atau benar kalian pasti akan mengikuti. Nah ini sangat berbahaya. Ini adalah doktrin-doktrin yang menyesatkan dari orang-orang yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Bahar bin Smith. Jikalau mereka, para musuh-musuh agama, para pengkhianat bangsa, para partai pendukung penista agama, kalau mereka begitu gencarnya, kalau mereka bersatu untuk memerangi Habib Rizik, untuk mencaci maki, untuk menfitnah, untuk memenjarakan, bahkan berusaha untuk membunuh Habib, maka saya sampaikan kalau mereka bersatu, kita umat Islam harus lebih bersatu untuk melindungi Habib Rizik. Saya tanya umat Islam Makassar, siap lindungi Habib Rizik? Siap hancur demi Habib Rizik? Siap binasa demi Habib Rizik? Siap berdarah demi beliau? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sampaikan kepada mereka, Habib Rizik bukan hanya milik FPI saja, betul? Tetapi Habib Rizik adalah milik kami seluruh umat Islam. Habib Rizik milik kami seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya kami sampaikan kepada kalian yang memusuhi beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun partai kalian, apapun suku dan agama kalian, siapapun, mau Jokowi kek, mau Wiranto kek, mau Megawati kek, siapapun, mau Budi Gunawan kek, siapapun, mau Tito Karnavian kek, mau Gatot kek, mau intelijen, mau setan kek, mau iblis kek, siapapun yang coba-coba ingin mengkriminalisasi beliau, menzalimi beliau, demi Allah, kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI, tapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam berayak Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Aduh ya, orang ini lagi teman-teman ya. Ini kalau di negara tetangga kita Malaysia ini sudah diangkut teman-teman ya, sudah ditangkap, saya yakin 100% sudah ditangkap. Karena apa teman-teman? Karena ceramahnya itu isinya hanya menghasut, mengajak umat untuk membenci pemerintah. Astagfirullah ya. Tapi aneh ya, kok masih saja orang itu mengikutinya? Ya apa teman-teman jawabannya? Karena mereka itu sudah didoktrin. Apa doktrinnya? Kalian itu harus mencintai para habaib. Habaib itu cucu Nabi, itu doktrinnya. Salah atau benar mereka akan terus mengikuti. Jadi bahaya teman-teman ya. Ceramah-ceramah semacam ini sangat bahaya sekali. Karena bisa merusak yaitu negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi nggak ada habis-habisnya. Saya juga heran teman-teman ya. Orang-orang yang semacam ini kok sampai saat ini juga nggak teman-teman ya, nggak diproses lah. Ceramah kamu itu menghasut, kok nggak diproses? Aneh gitu. Ya Allah alam lah, apakah ada kaitannya dengan ini itu, Allah alam. Tapi yang pasti ceramah-ceramah semacam ini isinya hanya menghasut, mengadu domba. Hati-hati, jangan mengikuti pengajian-pengajian yang isinya seperti ini teman-teman.
Coba mari kita lanjutkan ya. Allahu Akbar. Saya tanya masyarakat Makassar, cinta habaib tidak? Nah, ini ya. Habaib tidak? Siap mati demi cucu Nabi. Siap mati demi ulama. Siap hancur demi Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah kan teman-teman, doktrinnya seperti itu. Ya, kalian itu mencintai cucu Nabi enggak? Siap mati untuk cucu Nabi enggak? Nah ini doktrinnya. Maka dari itu yang saya sering ucapkan ya ini, karena ini. Salah atau benar ya diikuti. Ya kita doakan semoga para muhibin ini cepat-cepat sadar yang dimana mereka itu ya bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika tes DNA ya mereka itu DNA-nya lari entah kemana teman-teman ya. Maksudnya lari entah kemana itu bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. DNA-nya itu adalah DNA Yahudi, Ashkenazi. Jadi bukan DNA Arab ya, bukan DNA Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau DNA Rasulullah itu sampai Nabi Ismail ya juga J1, sampai Nabi Ibrahim J1. Nah, karena mereka ini kan mengaku yaitu jalurnya dari laki-laki ya teman-teman. Seharusnya kalau dari jalur laki-laki ya harus sama. Ya ini malah G itu kemana itu teman-teman. Nah seperti itu. Miris sekali ya teman-teman. Jadi kalau Indonesia ini masih ada orang-orang semacam ini gak akan maju-maju teman-teman. Isinya hanya menghasut, mengajak umat untuk membenci pemerintah, demo sana, demo sini. Apa teman-teman ya? Gak ada. Kita yang rugi. Kita ini bangun negara kita, malah mereka itu ya merusak teman-teman ya. Ceramahnya saja seperti apa teman-teman ya. Gak ada ilmu yang bisa disampaikan, gak ada. Apa yang ilmu bisa diambil teman-teman? Coba apa? Dari dulu sampai sekarang itu saja. Walaupun pemimpin kita ini bergonta-ganti, pasti akan disalah-salahkan. Gak ada habis-habisnya gitu teman-teman. Nah maka dari itu ya kita bersyukur kepada Allah SWT dengan adanya yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini banyak yang sadar. Adapun yang ada yang masih nempel kepada Habib-Habib, ya kita doakan teman-teman semoga cepat sadar. Dengan adanya video ini, masihkah ya kalian itu mau mengikuti yang katanya sebagai cucu Nabi seperti ini? Gak mungkin teman-teman ya, cucu Rasulullah itu seperti ini gak mungkin. Cucu Rasulullah itu tidak mewarisi hal-hal yang semacam ini teman-teman. Dan ini jelas mengotori yaitu nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan ada juga dari golongan mereka ya teman-teman seperti DNID dan banyak lagi ya yang mereka itu gembongnya PKI. Ini hati-hati teman-teman. Makanya dari itu negara Yaman sana itu ya ribut saja, perang saudara, tidak maju-maju. Nah Indonesia ini mau dijadikan seperti itu? Jangan mau. Orang Nusantara ini itu sangat terbuka, sopan santun, lemah lembut kepada pendatang. Nah, sekarang ini nih ya mulai itu bicaranya seperti ini, yaitu karena diajari oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Jadi keras, bicaranya kasar. Na'udzubillah ya teman-teman. Jadi yaitu kita kembangkan budaya kita, yaitu apa? Budaya sopan santun, budi pekerti, lemah lembut, perkataan yang baik. Bukan kalau ceramah teriak-teriak, takbir, udah salah takbir, kan aneh teman-teman. Jadi gak ada habis-habisnya ya ceramah-ceramah yang menghasut, mengadu domba, mencaci maki, semua digoblok-goblokin. Jadi gak ada yang benar, dia yang benar. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.